Seandainya kita tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati. Jamaah yang kita lakukan seperti sekarang ini tidak akan bisa berkumpul begini, kita tidak akan sholat lama seperti ini, kalau seandainya kita tidak saling menasihati atas kebaikan dan saling menjauhi atas kemungkaran. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya manusia lemah pada segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala harus menyebutkan wa tawasau bis sabr. Harus kalian menasihati sesama untuk bersabar. Karena iman kepada Allah, beramal saleh, salat tarawih, amar ma'ruf nahi munkar, akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan kesusahan. Yang bisa menampiknya, yang bisa menahannya adalah sabar. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak bisa sabar menahan diri saja, akan tapi juga kadang-kadang kita butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Sesungguhnya ingatan, peringatan, mau'izah, nasihat akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Berapa banyak orang mempunyai kemauan yang keras untuk beribadah yang baik. Mempunyai azam yang luar biasa. Akan tapi setelah setahun, 2 tahun dia pun lemah. Kenapa? Karena tidak ada penopangnya. Dia butuh kawan. Ini yang lebih baik dari kita, Musa alaihissalam. Jauh lebih kuat. Kan tapi ketika Allah memerintahkan untuk bertemu dengan Firaun, dia butuh kawan yang bisa menopangnya untuk beramar ma'ruf, bernahi munkar dan bersabar. Sudah itu wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basir. Cukuplah dosa-dosa hambanya Allah yang Maha mengetahui dan melihat. Dosa saya Allah yang tahu. Dosa Anda Allah juga yang tahu. Allah akan menimbang semua itu dengan hati yang ada di dalam diri kita. Lihat, Allah juga menilai, memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain karena permasalahan hati. Bahkan terhadap orang kufar sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, i'lamillahu fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Hai Nabi, katakan kepada orang yang kalian tawan di perang Badar. Nah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, para Quraisy yang masih dalam keadaan kufur dan jahiliyah ditangkap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang ditawan, jika seandainya Allah tahu ada kebaikan di hati kalian wahai para tawanan, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada kaum muslimin. Dari fida, dari tebusan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan memaafkan kepada kalian. Jadi luar biasa, jika seandainya hati kita ini baik, Allah akan memberikan lebih baik dari itu, dan bahkan Allah akan mengampuni dosa. Semua kita pandai berbicara, tapi semua kita berdosa. Kan tapi yang lebih penting dari itu bukan permasalahan dosanya, kan tapi masalah hati, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kelembutan hati, peka terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khabiran basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pembahasan baru tentang masalah pemberian Allah. Masalah pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. Dan bagian-bagian manusia di dalam masalah ini. Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya di dalam dunia tersebut apa yang kami kehendaki kepada orang-orang yang kami inginkan. Kan tapi ingat, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam membakarnya dalam keadaan hina dan dalam keadaan terlaknat. Allah menyebutkan orang yang menginginkan kehidupan dunia. Fitrah manusia cinta akan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Jumlah yang sangat luar biasa. Menginginkan. Dan masalah keinginan ini orang-orang pecinta dunia menginginkannya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menggaris bawahi, keinginan kalian kami akan segerakan secara umum. Akan tetapi di sini ada 2 poin yang harus digarisbawahi. Pertama, mana sya'u. Jumlah yang kalian inginkan kami yang menentukan, bukan kalian yang memastikan. Kalian berdoa, berharap, berangan-angan untuk mendapatkan jumlah tertentu dalam dunia, boleh. Dan bisa kami segerakan, akan tapi jumlahnya kami yang menentukan. Mana sya'u. Dan juga jumlah kalian yang menginginkan dunia, bukan berarti kami akan memberikan semuanya untuk kalian yang meminta. Kemudian kami dahulukan. Tidak. Kan, tapi jumlah dan siapa saja yang mendapatkan dunia itu, kami juga yang menentukan. Bisa saja seorang kafir yang menginginkan dunia, dia tidak mendapatkan dunia. Sekalipun dia mendapatkan dunia, belum tentu dia mendapatkan jumlah dan bilangan yang dia inginkan. Itu semuanya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi ingat, apa gunanya sebuah kenikmatan jika seandainya ujung-ujungnya adalah kesengsaraan? Apalagi kesengsaraan tersebut adalah neraka jahanam yang abadi. Apa nikmatnya? Ketenaran sesaat jika seandainya mewariskan kehinaan seumur hidup. Kita tidak membutuhkan telur ayam hari ini hanya sebentar untuk melepaskan kepastian besok pagi kita mendapatkan ayam. Kita tidak akan membutuhkan telur hari ini untuk melepaskan kepastian besok kita mendapatkan sapi. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Umar ketika beliau sedang mengila istrinya dan beliau i'tizal, menyendiri selama sebulan penuh lebih dan tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang tertentu. Masuklah Umar. Umar masuk. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ketika terbangun dilihat punggung Rasulullah SAW berbekaskan tikar yang beliau tidur di atas tikar tersebut. Umar menangis, ya Rasulullah. Saya sudah pergi ke Raja Kisra dan Kaisar. Dan mereka mendapatkan dunia. Engkau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Engkau memperlakukan diri engkau seperti ini? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat luar biasa. Mendapat pelajaran sepanjang abadi Umar. Atardawna ya Umar, anna lahumud dunya wa lanal akhirah. Apakah engkau tidak rela wahai Umar? Bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat.
Perbandingan bagi dunia antara akhirat perbandingan yang tidak bisa sebanding. Apakah kita bisa membandingkan dunia yang hanya puluhan tahun